Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu tabut Kampung Batu bersama dengan Bapak Wahyudi, generasi pembuat tabut. Pak Wahyudi, ini kan Bapak sudah lama ya Pak ya menekuni membuat tabut ini kan ya, itu dari prosesinya dan juga dari bangunannya. Sebenarnya Bapak, untuk masyarakat Bengkulu sendiri, seberapa penting sih Pak untuk mempelajari pembuat tabut sendiri? Membuat tabut sangat penting, apalagi dari kita mengharapkan apalagi pemerintah melalui Diknas sudah menyampaikan kepada sekolah-sekolah di saat tabut tebuang libur. Nah, ini kan salah satu untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Oh, ini tabut. Nah, kalau di tempat kita, kalau nokok dol itu aja, anak-anak sudah rame. Ya. Nah, ini kalau lihat apalagi masalah tabut, jadi sangat penting itu supaya apalagi kita generasi muda kan, itu dari anak-anak kita untuk bisa mempelajari sampai sekarang ini. Tapi antusias anak muda sekarang dalam mempelajari, melihat, memeriahkan festival tabut ini gimana Bapak? Oh, antusias, sangat ramai, malah banyaklah generasi muda anak-anaknya yang ikut, apalagi dalam kegiatan ritual. Kadang tidak disuruh kayak orang tuanya, jangan painya pai juga. Satu saat ada kita menjara 1, menjara 2 tuh banyaklah anak-anak. Tapi pada saat prosesi ritual itu memang tidak boleh dilihat atau gimana tuh Pak? Oh, boleh dilihat ya, meskipun itu memang momentum yang sakral kan. Dari proses awal hingga akhirnya. Iya, jadi kalau tidak bisa dilihat, ya bagaimana untuk generasi muda ini memahami, mengetahui apa yang dilakukan. Nah, itu apalagi sebagai mungkin sekarang ini sudah menjadi tontonan bagi masyarakat. Festival tabut ini kan merupakan salah satu ajang yang sudah masuk dalam kategori internasional ya Bapak ya kalau di Indonesia sekarang nih. Tapi sebenarnya ini kan juga sebagai bentuk partisipasi dan juga cara kita memperkenalkan seni budaya yang ada di Bengkulu ya Bapak ya. Emangnya ada apa aja sih Pak di festival tabut itu? Seperti tabut itu kan, tabut bangunan itu kan salah satu tradisi ya Bapak ya, baik itu dari keseniannya, kebudayaannya, dan juga tradisi setiap tahun ya Bapak. Ya, sebagai pendukung agar meriahnya acara festival tabut ini, seperti ya kalau tabut itu kan sudah memang ada. Nah, ikan-ikan, telong-telong, terus ada tari tabut, dan ada juga kegiatan lomba-lomba puisi, lomba-lomba melukis, ini untuk supaya mengisi dari 1 sampai 10 Muharram ini. Jadi kegiatan di tempat kegiatan itu ramai terus. Jadi dari pagi sampai malam. Dari kegiatan itu. Ini kan tabut ini kan dibuat di setiap daerah ya, di setiap kelompok ya, setiap wilayah lah ya kita katakan. Ini diperlombakan juga nggak sih Pak? Siapa yang paling bagus? Misalnya ada penilaian sendiri atau enggak nih sebenarnya? Cuman pajangan saja? Tidak ada dilombakan, cuman pajangan. Tapi berbeda dengan ikan-ikan dan telong-telong, itu diperlombakan? Diperlombakan, karena di sana ada tariannya, ada bentuk macam-macam ikan. Jadi memang itu yang dilombakan, kecuali tabut gitu ya. Kalau tabut tidak dilombakan. Tapi ada kalau tabut ketap memang ada dilombakannya untuk ya namanya organisasi dia masing-masing kan. Nah, kalau yang kita sakral tidak dilombakan. Oh, tapi kalau tabut tetap itu diperlombakan. Ya, ada. Saya tahu setiap ini ada mendapatkan juara kakak saya. Itu pesertanya banyak nggak sih? Ya, kalau ini kan dari 17 tadi ya. Dan juga belum lagi yang lain-lainnya. Kalau ketap ini kan bisa banyak orangnya. Kalau sakral cuma 17 misalkan. Kalau yang ketap ini yang anggotanya aja 16. Nah, kadang itu satu orang ini bisa buat 2, bisa 3. Tergantung dari banyaknya pemesanan. Gitu. Mungkin bisa sampai 50.
Iya. Saking banyaknya ya. Makanya kita kalau misalnya datang ke festival tabot tuh berderet ya Bapak ya, tabotnya. Tabot itu. Tabot itu. Tapi kalau Bapak sendiri ya Bapak ya, sebenarnya kan ini kan di festival tabot ini juga ada tradisi pemukulan dol, ya kan ya, seni tarian dan juga sebagainya. Dol ini kan juga termasuk sudah mulai langka ya Bapak ya dalam pembuatannya sendiri ya Bapak ya. Iya, karena pembuatan dol ini kan dari tunggul. Iya. Ya, tunggul kelapa. Sekarang ini batang kelapa ini bukannya lagi kita lihat ini kan ada apa, kelapa mana ini kan tunggulnya kecil-kecil. Kalau dulu kan batang kelapanya kan tinggi, jadi tunggulnya besar. Nah, ya sekarang ini kan karena kurangnya tunggul, ini dirubah ada fiber, jadi dibuat seperti itu. Waktu zaman pandemi kemarin dari Kampung Batu sendiri juga buang nggak Pak tabotnya? Atau malah enggak? Nah, kalau di saat pandemi itu kemarin kan kita sesuai dengan kesepakatan. Kita karena masih tergabung di dalam suatu organisasi, ada kesepakatan kita tidak membuat tabot, cuman melaksanakan kegiatan ritual saja. Jadi melaksanakan kegiatan ritual itu mendoa, menyuci penja juga. Nyuci juga penja kita kan, kita bersihkan dan setelah itu kita simpan. Tetap kita datang ziarah ke makam leluhur, yaitu di Padang Karbala. Tetap diselenggarakan, tetapi tidak cuman laksanakan ritual saja, tidak membuat bangunan tabot. Oh, ritualnya saja ini diselenggarakan, tapi tidak membuat bangunan tabotnya sendiri ya. Yeah. Nah, kalau Bapak sendiri nih Pak ya, sebagai generasi pembuat tabot ini sendiri, sebenarnya keunikan tabot itu terletak di mana sih Pak? Salah satunya pasti bangunan tabotnya ya kan Pak ya? Ya jelas, keunikan itu terbentuk bangunan tabotnya dan keindahan. Termasuk tradisi yang sakral tadi kan? Iya, kebetulan tradisi yang sakral itu yang ini menjadi keunikan dari festival tabot itu. Ini kan cuma ada di Bengkulu ya Pak ya? Iya, ada di Padang juga ada. Di Padang juga ada. Beda. Tapi beda nama atau beda prosesinya? Iya, kalau itu tabut oyak. Tapi prosesi sakralnya sama atau beda? Hampir tidak jauh beda. Oh iya. Cuman melaksanakannya kan, dia juga ada ngambil tanah, kita juga ada ngambil tanah. Nanti malam kan kita ngambil tanah. Kalau yang tempat kita di Horizon, di bawah Hotel Horizon ya. Nah, sebagian lain ada di Tapak Padri. Apa aja sih Pak prosesi rangkaian dari tabot itu sendiri Pak, dari ngambil tanah sampai akhirnya pembuangan ya Pak? Iya, kalau misalnya dari ngambil tanah ya prosesinya itu yang awal. Ya kita menggambarkan bahwa kita ini kan berasal dari tanah. Itulah penyebaran agama Islam itu, menyampaikan bahwa kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong, bahwa kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Pada akhirnya kita bermuara kepada satu padang mahsyar. Kita kembali kepada Allah. Iya. Setelah diambil tanah? Ya, setelah kita ambil tanah, dibungkus ke dalam kain putih ya, karena kalau di saat kita meninggal, setelah dimandikan kita dikafani oleh kain putih dan dimasukkan ke dalam gerga. Nah, gerga itulah sebentuk bangunan rumah pengganti tempatnya kita kan. Kalau kita lahir, kita hidup, kita mempunyai rumah tempat kita berteduh seperti itu. Nah, akhirnya bawalah ke gerga. Nah, kalau kita namanya itu Gerga Tuwo, Kampung Batu, Kelurahan Berkas. Ada namanya, ada tabotnya namanya, ya, Gerga Tuwo Kampung Batu. Kelurahan Berkas. Ya, ada nyanyinya kan, tabot berkas Gerga Tuwo. Ada lagunya ya, ada lagu khasnya, dan itu memang diciptakan dari kelompok sendiri ya, kakak ya atau enggak? Orang tua-tua dulu. Memang dulu di sana kan tempat kalau orang beruji memang ramai di sana. Untuk jadi, nah di gergah di situlah tempat orang beruji. Nanti di situ juga tempat kita menyuci penja. Pernah nggak sih Pak ada yang datang ke kelompok Bapak sendiri ya, Kampung Batu, untuk mempelajari nih sebenarnya festival tabot itu seperti apa sih? Banyak yang datang dari sekolah-sekolah, peneliti dari yayasan, melihat bagaimana perjalanan ritual mulai dari awal sampai akhirnya tabot terbuang, dia ikuti terus.
dia mempelajari ini seperti ini. Banyak untuk meneliti, untuk mengambil dokter. Iya. Untuk penelitian Untuk Bapak penelitian. ya. Berarti sebenarnya kalau Bapak sendiri ngelihat sekarang nih, generasi pembuat tabot itu sudah mulai banyak ya Bapak ya. Dari anak-anak pun sudah diajarkan berarti. Iya, sudah banyak sekarang ini. Udah ya, yang tadinya tidak pernah buat tabot. Iya. Sekarang ini karena dia mungkin tukang, dia tahu kalau ada instansi minta tolong buat, dia buat. Nah, itu namanya ya tabot yang pembangunan tadi kan. Dari Kampung Batu pernah Pak kolaborasi sama instansi itu untuk dalam pendanaan sendiri ya? Dulu ada juga dari memang ada instansi untuk membuat tabot. Tapi kalau sekarang ini kan tidak ya. Karena sudah ada kelompoknya masing-masing ini. Nah, yang mengelola untuk tabot pembangunan ataupun dari instansi ini Ketap itu kan. Nah, nanti kalau dari Ketap ini mungkin yang menyerahkan aduh lo Kak lagi kok, tolong kalau bisa bantu buat satu tabot seperti itu. Oh iya, saling bantu lah ya. Iya, kita tidak mengambil bukan tofoksi kita. Kalau kita nih kegiatan ritual ya ritual, bangunan tabotnya ya bangunan tabot, kita tidak mengambil hak-hak orang lain gitu kan. Dan sudah ada voksi masing-masing. Berarti Kampung Batu ini fokusnya pembuatan tabot bangunan ya Pak, bukan yang sakralnya ya? Sakral juga. Iya. Kalau kita kan tabot Kampung Batu ini kan Gergatuwo, itu sakral. Oh iya. Tabot tuwo. Kalau tabot bersanding itu apa? Ya, tabot bersanding itu adalah tabot malam puncak. Menyatukan seluruh kelompok tabot ini menjadi satu. Makanya tabot bersanding. Tabot bersanding itu. Iya. Berarti emang sebenarnya dari tabot ini sendiri beda bentuk, beda makna ya Bapak ya? Iya. Tergantung dari siapa yang buatnya gitu ya? Iya, tergantung siapa yang buat. Banyak uangnya, mungkin ya tergantung orangnya itu tadi kan, jiwa seninya kan. Mungkin cukuplah biayanya seperti itu. Tergantung pendanaan juga ya, dan juga kreativitas masing-masing tiap daerah ya Bapak ya. Kalau Bapak sendiri nih Pak, sebenarnya suka dukanya nih Bapak ya membuat tabut apa sih Pak? Sukanya dulu nih dalam membuat tabut ya. Kalau sukanya itu ya karena sudah terbiasa dari turun temurun, rasa bangga karena kita bisa menjaga tradisi budaya leluhur. Kalau sekarang ini kan lagi dalam peningkatan pariwisata, jadi kan mempunyai kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi ini secara turun temurun ya Bapak ya. Dan juga Bapak sendiri asli Bengkulu Pak? Asli Bengkulu, makanya dari nenek moyangnya ya. Iya. Meneruskan tradisi Bapak ya. Iya. Kalau dukanya sejauh ini memang dari segi perekonomian saja Pak, atau bagaimana pendanaan ya? Kalau dukanya masalah pendanaan. Atau ada banyak hal lain ya sebenarnya? Enggak ada masalah ya. Karena kegiatan itu sudah rutin, sudah setiap tahun kan, tinggal menjalankannya saja. Yang ritualnya kan tinggal lagi ya kalau ada dananya, karena untuk membuat bangunan tabot, untuk melaksanakan kegiatan ritual itu butuh biaya. Benar. Nah, kali ini untuk bangunan tabot untuk ritual. Nah, seperti kita nih ngambil tanah, yang kita siapkan apa? Air serobat untuk minum-minum adik-adik sanak kita yang ikut membantu meramaikan. Nah, ada buburnya itu kan cara ini. Nah, terus kalau kita nyuci penjal, ada makanannya yang akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ramai di saat kita ini kan, itu butuh biaya. Butuh biaya butuh waktu ya Bapak. 2 bulan soalnya Pak, lama juga Pak. Oke Pak Wahyudi, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu Tabut Kampung Batu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.